Cyber security dan konfigurasi keamanan jaringan. Sistem keamanan jaringan seperti firewall, enkripsi data, dan perangkat lunak anti-malware menjadi lapisan pertahanan pertama untuk mencegah akses tidak sah serta serangan ke dalam sistem. Cyber security membantu individu maupun organisasi melindungi privasi, mengurangi risiko pencurian data, serta menjaga keberlangsungan operasi yang aman di dunia digital yang selalu terhubung. A. Cyber security dan manajemen akses data. Cyber security menjadi isu penting sejak awal perkembangan teknologi digital. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai isu ini. 1. Aset teknologi informasi atau TA adalah elemen kunci dalam organisasi. Aset ini meliputi komputer, printer, perangkat penyimpanan, jaringan, perangkat lunak, aplikasi, basis data, dan data itu sendiri. Aset TA digunakan untuk mendukung aktivitas dan mencapai tujuan bisnis. 2. Data menjadi aset TA yang sangat berharga dalam era digital saat ini, dan melindunginya merupakan keharusan. Manajemen akses data adalah pendekatan penting untuk memastikan bahwa data tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang. 3. Cyber security atau keamanan teknologi informasi melibatkan praktik untuk melindungi komputer, server, perangkat mobile, sistem elektronik, jaringan, dan data dari serangan jahat demi menjaga keamanan informasi. 4. Manajemen akses data adalah komponen penting dalam manajemen data secara keseluruhan. Hal ini mencakup kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dengan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan memahami hal-hal di atas, organisasi dapat lebih baik memitigasi risiko terkait keamanan informasi dan mengelola aset teknologi informasinya dengan lebih efektif. Yang pertama, serangan aktif dan pasif. Cyber security adalah upaya untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan informasi digital dari berbagai risiko, seperti akses oleh pihak yang tidak berwenang, pencurian, kerusakan, dan gangguan. A. Serangan aktif. Serangan aktif adalah upaya agresif yang dilakukan oleh para penyerang dengan tujuan merusak, mengganggu, atau merampas kontrol atas sistem komputer, jaringan, atau data. Yang pertama, virus dan malware. Virus dan malware adalah agen perusak yang dapat memasuki perangkat kita melalui tautan atau lampiran berbahaya. Yang kedua, serangan denial of service atau DOS. Pihak yang jahat membuat lalu lintas yang sangat padat ke situs web atau layanan online, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengaksesnya. Yang ketiga, serangan man in the middle atau MITM. Serangan MITM ini di mana penyerang menyusup ke komunikasi Anda dan dapat memantau atau bahkan memanipulasi data yang Anda kirim. Serangan pasif adalah serangan yang bertujuan untuk memantau, memata-matai, atau mengumpulkan informasi tanpa mengganggu integritas sistem atau ketersediaannya. Berikut adalah beberapa contoh serangan pasif dan korelasinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pencurian data. Ketika seseorang dapat membaca pesan teks pribadi Anda atau mencuri informasi kartu kredit Anda secara diam-diam, serangan pencurian data adalah seperti itu. Yang kedua adalah pemantauan lalu lintas jaringan. Penyerang dapat memantau lalu lintas internet untuk mencari peluang mengakses data pribadi kita atau mencuri informasi rahasia. Yang ketiga, pengintaian elektronik. Pengintaian elektronik dapat dibandingkan dengan menyusup ke dalam rumah Anda dan mendengarkan percakapan Anda. Berikut adalah perbandingan serangan aktif dan pasif. Yang pertama pada jenis serangan. Serangan aktif bertujuan untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data, sedangkan serangan pasif bertujuan untuk memantau, memata-matai, atau mencuri informasi tanpa mengganggu integritas data. Yang kedua ada tujuan utama. Serangan aktif bertujuan untuk merusak sistem, jaringan, atau data. Serangan pasif bertujuan untuk mendapatkan informasi tanpa mengubah data. Yang ketiga adalah contoh serangan. Serangan aktif contohnya adalah seperti virus, malware, serangan DOS, dan serangan MITM. Kemudian serangan pasif contohnya adalah seperti pencurian data, pemantauan lalu lintas jaringan, dan pengintaian elektronik. Yang keempat, ada dampak potensial. Pada serangan aktif dapat membuat gangguan operasional, kerugian data, dan pencurian informasi. Sedangkan pada serangan pasif dapat membuat pengungkapan informasi sensitif, hilangnya privasi, dan potensi kerentanan yang belum terdeteksi. Kemudian yang kelima, ketergantungan. Pada serangan aktif memerlukan upaya aktif dari penyerang untuk melakukan tindakan. Sedangkan serangan pasif cenderung lebih tersembunyi dan tidak menonjol. Kemudian yang terakhir adalah dampak terhadap kehidupan sehari-hari. Serangan aktif mungkin mengganggu layanan online, menyebabkan kerugian finansial atau kehilangan data. Sedangkan serangan pasif mungkin mengungkapkan informasi pribadi, mengganggu privasi, dan menyebabkan risiko keamanan.
Serangan aktif cenderung bersifat merusak dan mengganggu, sementara serangan pasif lebih berfokus pada pemantauan dan perolehan informasi tanpa mengubah data. Maka dari itu, penggunaan alat dan teknik cyber security yang canggih adalah kunci untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons serangan. Jenis-jenis kelemahan dan serangan pada jaringan. Kelemahan pengguna. Kerentanan ini dapat disebabkan oleh pengguna, vendor, atau atas siapapun yang memiliki akses ke dalam jaringan. Berbagai modus pelaku social engineering, contoh diantaranya phishing. Phishing adalah serangan sosial di mana penyerang mencoba memperoleh informasi korban. Tujuannya untuk mencuri informasi pribadi orang. Pretexting. Pretexting adalah di mana penyerang menciptakan skenario palsu atau preteks untuk memperoleh informasi pribadi korban. Tujuannya untuk membujuk korban memberikan informasi pribadi. Delegating. Delegating adalah pelaku mengikuti orang untuk mendapatkan akses masuk ke area terbatas yang tidak boleh diakses tanpa izin. Tujuannya untuk mengakses sistem. Baiting. Baiting adalah serangan sosial di mana penyerang menawarkan sesuatu yang menarik untuk memancing korban melakukan tindakan tertentu. Contohnya, korban meninggalkan USB. Tujuannya untuk menginfeksi virus dari korban yang menggunakannya. Farming. Farming adalah serangan keamanan cyber di mana penyerang mengarahkan pengguna ke situs web palsu. Tujuannya mencuri informasi dari korban. B. Phishing. Phishing adalah penipuan untuk memperoleh informasi sensitif dengan menyamar sebagai pihak terpercaya, biasanya dengan lewat email, pesan singkat, atau situs palsu yang mirip dengan aslinya. C. Ancaman orang dalam. Ancaman berasal dari individu dalam organisasi, seperti pegawai atau mantan pegawai, yang menyalahgunakan akses sah untuk mencuri data, merusak sistem, atau membocorkan informasi. D. Manajemen patch yang buruk. Perangkat lunak memiliki celah keamanan yang bisa dimanfaatkan penyerang. Produsen biasanya merilis patch untuk menutup celah, tetapi banyak organisasi lalai memperbarui sehingga sistem terbuka terhadap serangan. E. Man-in-the-middle attack. Serangan man-in-the-middle adalah cara mengintip transaksi atau komunikasi antara dua pihak. Penyerang bisa mencuri data sandi, informasi pribadi maupun data keuangan. F. Denial of service dan distributed denial of service. Denial of service atau DOS adalah serangan membanjiri server dengan lalu lintas berlebihan hingga layanan melambat atau tidak bisa digunakan. Bentuk yang berbahaya adalah DDoS, yaitu serangan dari banyak komputer secara bersamaan yang membuat sistem kewalahan dan lumpuh. SQL injection adalah celah keamanan pada aplikasi atau website di mana penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya melalui input seperti from atau URL, sehingga database menjalankan perintah yang tidak seharusnya. Adapun contoh dalam teknik ini, 2017 ada perusahaan di bidang jasa layanan analisis informasi. Jutaan pelanggan, banyak data yang dicuri oleh peretas, jadi membuat perusahaan mengeluarkan biaya jutaan dolar untuk mengganti rugi. Dan perusahaan tersebut juga mengalami dampaknya, yaitu kehilangan kepercayaan dari publik. Untuk mencegahnya, administrator memastikan bahwa aplikasi yang digunakan telah dikembangkan dan dirancang menjadi aplikasi yang aman. Adapun malware atau malicious software. Malware yaitu perangkat lunak berbahaya, program atau kode program yang didesain khusus untuk menimbulkan gangguan, merusak atau mendapatkan akses ilegal ke dalam sistem jaringan dan perangkat. Adapun tipe malware yang beredar di dunia maya, yang pertama itu ada virus. Virus itu bisa menggandakan diri dan menempel pada file-file atau program yang jadi korbannya. Virus menyebar dari satu perangkat ke perangkat lain. Yang kedua itu worm, malware yang bisa menggandakan diri dan menyebar di jaringan secara otomatis tanpa aksi dari pengguna. Yang ketiga itu Trojan atau legenda kuda atau Troya dari Yunani, yaitu program yang tampak baik. Sistem keamanan jaringan akan membiarkannya masuk ke dalam jaringan. Setelah masuk bisa mencuri informasi, melemahkan keamanan, memberi akses ilegal, dan bisa dikendalikan dari jarak jauh oleh pengguna. Yang keempat itu ada spyware, malware yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pengguna. Spyware memata-matai pengguna, mengumpulkan data seperti kata sandi, aktivitas online, dan informasi pribadi, lalu mengirimkannya ke pemilik spyware. Yang kelima itu ada adware, malware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan di layar perangkat terinfeksi, biasanya menyebar bersama program gratisan yang diunduh. Pengguna akan merasa terganggu serta bisa menghabiskan kuota data pengguna. Kesimpulannya, cybersecurity adalah upaya untuk melindungi sistem jaringan dan data dari serangan digital. Tujuannya supaya informasi tetap aman, tidak dicuri, diubah, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Alat dan teknik cybersecurity yang canggih merupakan kunci untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons serangan, baik serangan aktif maupun pasif, yang disebabkan oleh kelemahan pengguna, phishing, ancaman orang dalam, manajemen patch yang buruk, MITM, DOS, DDoS, SQL injection, serta malware.